Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi dengan saya Agus Nur Wahid, membahas tentang evolusi komputer atau sejarah perkembangan komputer dari generasi awal hingga saat ini. Kalau saya tanya mengenai komputer, apa yang terbesit di pikiran teman-teman? Pasti PC gaming atau PC yang dapat menjalankan game-game seperti ini, Valorant, atau game yang entry level saat ini. Asal teman-teman tahu, perkembangan teknologi sampai saat ini membutuhkan suatu peradaban yang sangat tinggi atau perkembangan teknologi dari masa ke masa yang tentunya mengorbankan tenaga, pikiran, serta kreativitas eh, kreativitas penemu pada zaman-zaman dahulu, khususnya penemu teknologi komputer. Yang dulunya komputer pada awalnya digunakan sebagai mesin hitung dan sekarang bisa digunakan untuk bermacam-macam kegiatan seperti yang kita lakukan sehari-hari, seperti browsing ke internet, nggak cuma menghitung, bermain game, dan menggunakan komputer untuk meringankan pekerjaan manusia sehari-hari. Kita lanjut. Yang pertama ialah sejarah komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum dengan kisaran tahun 46 sampai 59, yaitu sekitar 1 tahun setelah Indonesia merdeka. Para penemu di luar sana menciptakan sebuah komputer menggunakan teknologi tabung vakum pada generasi pertama. Secara rincian sebagai berikut. Tahun 1946 merupakan tahun diciptakan komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatan. Tabung yang digunakan sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek karena cepat panas ketika dipakai. Selain itu, komponen ini membutuhkan daya listrik sangat besar. Dengan pengoperasiannya, Electronic Numerical Integrator dan komputer ENIAC merupakan salah satu contoh komputer generasi yang pertama. Komputer generasi pertama diciptakan oleh J. Presper Eckert dan Johann Moseley di University of Pennsylvania. Mereka berdua membangun ENIAC dengan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai 3 ton. Terbayang teman-teman seberapa beratnya komputer pada zaman dahulu? Terus dengan ciri-ciri komputer generasi pertama, yaitu memiliki hardware yang jauh lebih besar tentunya, serta membutuhkan ruang yang sangat luas, hampir satu ruangan penuh untuk menjalankan suatu komputer pada zaman itu. Interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Yang selanjutnya, program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin, belum seperti yang saat ini menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data. Membutuhkan daya listrik yang sangat besar, butuh mesin pendingin karena cepat panas, kapasitas penyimpanan yang kecil, kinerjanya lambat, memakai konsep storage program, dan menggunakan magnetic core storage sebagai memori utama, menggunakan tabung hampa sebagai sirkuit. Yang selanjutnya di tahun berikutnya muncul di tahun 1959 sampai 1965 muncul generasi berikutnya, yaitu generasi kedua menggunakan sistem transistor. Ini adalah perkembangan dari generasi yang sebelumnya, yaitu pada tahun 1959 komponen dasar untuk merancang komputer adalah transistor atau teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan tabung vakum yang pada generasi pertama. Transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan tabung vakum, serta daya listrik yang diperlukan juga lebih kecil. Bahasa pemrograman telah diganti menggunakan bahasa assembly
dan bahasa simbolik. Mesin yang pertama kali menggunakan teknologi ini adalah superkomputer. IBM juga telah membuat superkomputer dengan nama Sperry Rand dan Stray, serta menjadi komputer yang namanya LARC. Ciri-ciri komputer generasi kedua yakni telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi, Fortran, dan COBOL. Kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage, menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk. Itu adalah kakek buyutnya flash disk. Mampu memproses secara real time dan real sharing. Ukuran fisik jauh lebih kecil dibandingkan komputer generasi pertama, kinerjanya lebih cepat. Daya listrik lebih kecil. Pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis, namun juga pada aplikasi teknik. Yang selanjutnya pada tahun 1965 sampai 1971 muncul sejarah komputer generasi ketiga, yang itu menggunakan integrated circuit atau sirkuit yang terintegrasi. Generasi komputer ketiga dimulai pada tahun 1965, yang mana komputer dibuat menggunakan integrated circuit atau ICS. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Transistor masih tetap digunakan, tapi ukurannya diperkecil. Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan di IC bersama dengan resistor dan kapasitor. Komponen generasi ketiga menjadi komputer pertama yang menggunakan operasi dapat berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Ciri-ciri komputer generasi ketiga yakni listrik yang digunakan lebih hemat dari generasinya sebelum-sebelumnya. Software lebih meningkat, harga makin terjangkau, kapasitas memori lebih kecil, kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat, memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibanding generasi pertama. Komputer dapat melakukan multiprocessing. Komputer sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara, menggunakan penyimpanan eksternal seperti disket magnetik, mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Pada tahun 1971 yaitu muncul komputer generasi keempat, mikroprosesor. Untuk teman-teman pasti pernah melihat komputer ini entah di rumah pada zaman dahulu, punyanya kakek atau punyanya ayah, pasti tahu komputer yang seperti ini. Komputer yang kita pakai sekarang merupakan komputer generasi keempat, yang mana dibuat dengan menggunakan komponen berdasar bernama mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan berbagai macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung dengan satu sama lain. Intel menjadi sebuah perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip mikroprosesor karena mereka berhasil menciptakan Intel 4004 yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer. Perusahaan dari Intel berhasil menggantikan perangkat komputer yang memiliki ukuran besar menjadi kecil sehingga menjadikan lebih efisien. Pada tahun 1971, IMP menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan, sedangkan Apple mempublikasikan Macintosh untuk pertama kali pada tahun 1984, yaitu sebuah sistem operasi agar dapat dijalankan dari perangkat komputer. Ciri-ciri komputer generasi keempat dapat menggunakan LSI, Large Scale Integrator, sudah memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang bentuk seperti chip untuk memorinya, dipasarkan pada sektor perorangan, dan muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemanapun seperti laptop pada masa generasi keempat. Yang selanjutnya ialah komputer generasi kelima atau artificial intelligence, yaitu di masa sekarang sampai masa depan. Generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan, yang mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat berdasarkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Dalam sejarah perkembangan komputer generasi kelima ini bertujuan agar dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon dan menggunakan bahasa yang digunakan manusia. Ciri-ciri komputer kelima, komputer masih menggunakan teknologi LSI seperti generasi sebelumnya,
namun akan banyak mengalami proses pengembangan, memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. Semakin cepat dalam pemrosesan informasi, komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan bisa lebih canggih lagi, bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Sekian presentasi dari saya, semoga informasi tentang evolusi komputer dari generasi pertama sampai sekarang ini semoga dapat memberikan wawasan yang bermanfaat kepada teman-teman semuanya dan para para subscriber yang setia menonton video saya. Jangan lupa subscribe dan like. Tunggu untuk video yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.